Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Yani. Kali ini saya akan mencoba memprediksi isu-isu politik yang kemungkinan akan mengemuka di tahun 2022 mendatang. Tinggal beberapa hari lagi ini kita akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki awal tahun 2022. Ada beberapa isu politik yang kemungkinan akan makin mengemuka dan kencang di tahun 2022 ini. Yang pertama, seiring dengan akan berakhirnya kepemimpinan duet Zulrohmi pada tahun 2023, maka di tahun 2022 ini saya perkirakan bahwa isu terkait keberlanjutan Zulrohmi Jilid 2 atau pecah kongsi ini akan menjadi atensi publik yang cukup tinggi. Nah, publik akan bertanya-tanya apakah memang duet Zulrohmi ini akan tetap dipertahankan di Pilkada NTB 2024 ataukah akan pecah kongsi. Tentu ini akan menjadi penasaran tersendiri bagi publik. Selain itu, publik juga akan menunggu-nunggu di tahun 2022 ini seperti apa sikap dari Ketua PB NWDI, yakni Dr. TGB Zainul Majdi, terkait dengan duet Zulrohmi ini. Nah, begitu juga dengan sikap dari Partai Nasdem. Publik akan menunggu seperti apa sih sebenarnya nanti sikap dari Partai Nasdem ini terkait dengan isu duet Zulrohmi Jilid 2 atau pecah kongsi ini. Ya. Adapun yang kedua, saya melihat bahwa memang seiring dengan makin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini, tentu ini akan membuat partai politik sebagai kendaraan kandidat untuk maju di Pilkada baik provinsi maupun kabupaten kota akan makin tinggi untuk saling berkomunikasi dan saling menjajaki satu sama lain untuk kemungkinan mereka bisa berkoalisi di pilkada. Nah, kendaki memang yang akan menjadi acuan untuk mengusung pasangan calon di pilkada serentak 2024 adalah hasil pilek 2024, tetapi saya melihat memang di 2022 ini komunikasi atau saling jajaki di antara partai politik untuk menyamakan persepsi dan pandangan mereka terkait pilkada ini akan makin tinggi dan intens mereka lakukan begitu. Artinya partai-partai akan mencoba mencari format yang ideal lah, seperti apa bangunan koalisi yang mereka hendak bangun dan tawarkan kepada masyarakat di Pilkada 2024. Ya. Adapun isu yang ketiga yang saya lihat yang kemungkinan besar juga akan mewarnai isu-isu politik di 2022 ini adalah yaitu para tokoh atau figur akan mulai saling menjajaki, akan mencoba saling berkomunikasi secara lebih intens dengan tokoh-tokoh lainnya terkait dengan kemungkinan mereka untuk bisa saling berpasangan. Siapa berpasangan dengan siapa, siapa menjadi siapa, siapa menjadi calon gubernur, siapa menjadi wakil, siapa menjadi calon bupati, siapa menjadi calon wakil bupati, siapa menjadi calon wali kota, siapa menjadi calon wakil wali kota. Nah, ini tentu akan membuat bahwa komunikasi di antara para tokoh-tokoh ini akan makin intens gitu untuk mereka mencoba
menyamakan sudut pandang dan persepsi mereka untuk kemungkinan mereka bisa berpasangan di pilkada. Nah, adapun isu yang keempat yaitu tokoh atau figur yang berkeinginan untuk maju di pilkada akan mulai secara terang-terangan menyatakan diri ke publik terkait dengan hasrat mereka yang ingin untuk maju tampil di pilkada, apakah itu di pilkada NTB maupun di pilkada kabupaten kota. Nah, kondisi memang hari ini kita melihat kan kandidat masih malu-malu untuk menyatakan keseriusannya untuk maju di pilkada. Nah, tapi saya lihat nanti di 2022 ini para kandidat akan mulai secara vulgar menyampaikan ke publik, bahkan mendeklarasikan diri ke publik bahwa mereka memiliki hasrat dan niatan untuk maju bertarung di pilkada. Terutama mungkin yang akan saya lihat adalah ini bupati, wali kota yang kemungkinan besar di antara mereka ini akan ada yang menyampaikan kepada publik terkait dengan keinginannya secara lugas untuk maju bertarung di pilkada provinsi atau pilkada NTB, karena memang kita ketahui beberapa bupati ini sudah menjabat 2 periode sehingga sangat tidak memungkinkan secara aturan untuk mereka bisa maju bertarung di pilkada bupati lagi. Misalnya ada Pak Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmi, ada Bupati Lombok Barat, Pak Fauzan Halik, ada Bupati Dompu, ada Bupati Bima gitu, Ibu Indah Damayanti. Nah, kemungkinan besar di antara mereka ini akan ada secara resmi atau secara lugas mengumumkan ke publik terkait dengan keinginan mereka untuk maju bisa di pilkada NTB 2024. Ya. Dan yang kelima, saya lihat juga isu yang kemungkinan juga akan mewarnai dinamika politik di 2022 ini adalah seiring karena makin dekatnya pilkada serentak 2024 ini dan berakhirnya masa kepemimpinan sejumlah kepala daerah seiring dengan makin dekatnya berakhirnya masa kepemimpinan sejumlah kepala daerah ini tentu sedikit tidak akan meningkatkan eskalasi politik di daerah begitu. Saya lihat dengan tingginya kemungkinan eskalasi politik ini di 2022 ini tentu akan menimbulkan persaingan juga lah di antara para kandidat, sehingga sangat mungkin, sangat terbuka dalam pandangan saya di 2022 ini para kandidat sudah akan mulai saling sindir, bahkan mungkin saling serang di ruang-ruang publik gitu. Adapun yang keenam yang saya lihat yang berpotensi juga akan mewarnai politik di 2022 ini, para kandidat yang kita sebut-sebut lah begitu akan maju bertarung di pilkada ini sudah akan mengukur peta politik terkait dengan dukungan maupun kekuatan serta kelemahan daripada rival-rival mereka yang berpotensi akan menjadi lawan di pilkada, apakah itu di pilkada provinsi, pilkada gubernur, ataukah di pilkada kabupaten kota atau wali kota bupati gitu. Dan yang ketujuh, nah khususnya untuk pilkada Lombok Timur yang saya lihat di tahun 2022 ini publik akan menerka-nerka atau akan dibuat penasaran gitu, apakah duet Rumaksi Jamaluddin yang sudah diumumkan oleh Ormas NWDI ini akan dipertahankan ataukah memang akan ada opsi lain gitu yang akan dibuka. Nah, tentu ini akan menjadi atensi yang cukup serius dari publik ya, karena kita tahu sendiri kan
Ormas NWDI ini adalah basisnya ada di Lombok Timur, sehingga tentu ini akan menjadi tanda tanya besar dari para jamaah NWDI gitu. Apakah memang NWDI ini sudah final mengusung paket Rumaksi Jamaluddin hingga KPU, ataukah memang akan ada opsi lainnya yang akan mungkin coba ditawarkan gitu di luar di luar pasangan calon di luar opsi Rumaksi Jamaluddin ini. Dan lalu seperti apa nanti respon dari PKS menyikapi dengan paket Rumaksi Jamaluddin ini. Nah, karena bagaimanapun kan ada keinginan baik dari Ormas NWDI maupun dari PKS adanya koalisi linier di antara dua ini gitu. Koalisi liniernya terbangun baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten gitu. Apakah memang dengan kondisi ini akan membuat sangat sulit terciptanya koalisi linier seperti yang dikehendaki, ataukah memang salah satu pihak akan mengalah demi terciptanya koalisi linier, ataukah memang akan ada opsi-opsi lainnya yang memungkinkan koalisi linier ini tidak bisa tercipta begitu. Nah, dan yang kedelapan yang saya lihat kemudian adalah isu yang sangat mungkin juga akan menjadi atensi publik di tahun 2018 di tahun 2022 ini adalah terkait dengan TGB menjadi ketua Konvensi Rakyat Perindo. Nah, lalu seperti apa dampaknya nanti bagi Partai Nasdem di NTB dan Ormas NWDI sendiri gitu, karena memang kita tahu sendiri tentu ini akan menjadi kebingungan juga di tingkat jamaah, apakah akan menyampaikan aspirasi politiknya ke Partai Nasdem, ataukah memang mengikuti TGB yang saat ini kita tahu beliau menjadi ketua Konvensi Rakyat Perindo. Dan tentu juga ini akan menjadi perhatian adalah bagaimana rencana keikutsertaan dari TGB di konvensi Partai Nasdem di calon presiden untuk 2024. Nah, dengan keputusan TGB menjadi ketua Konvensi Rakyat Perindo, karena kita tahu sendiri kan Nasdem sudah mengumumkan bahwa konvensi calon presiden mereka akan gelar di tahun 2022 ini. Nah, ya demikian dalam prediksi saya gitu terkait dengan isu-isu politik yang kemungkinan besar akan mewarnai di tahun 2022. Sampai jumpa dan selamat tahun baru 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.